Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini kita belajar mengenai perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang terjadi melalui peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Alat perkembangbiakan tumbuhan adalah bunga. Nah, kita perhatikan bunga yang ada di samping kiri ini. Bunga itu memiliki benang sari, ya. Nah, benang sari ini merupakan alat kelamin jantan dan putik. Nah, putik ini merupakan alat kelamin betina. Perhatikan bagian proses perkembangbiakan generatif berikut ini. Nah, ini merupakan proses ya perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Nah, kita perhatikan dalam tumbuhan itu ya memiliki bunga. Nah, dalam bunga itu memiliki bagian-bagian. Salah satunya bagian dalam bunga itu ada yang namanya benang sari dan putik ya atau kepala putik. Nah, kita perhatikan terjadi peristiwa penyerbukan ya. Nah, kita perhatikan ini merupakan benang sari dan ini merupakan kepala putik ya. Nah, di sini terjadi peristiwa penyerbukan yaitu serbuk sari yang ada pada benang sari ini ya. Nah, ini serbuknya ya jatuh di putik ya. Nah, benang sari ini atau serbuk sari ya yang ada pada benang sari ini jatuh di kepala putik. Nah, seperti ini. Maka setelah jatuh serbuk sari ini kepada kepala putik, maka dari kepala putik ini akan terus sampai ke sel telur ya. Maka terjadi peristiwa pembuahan, yaitu serbuk sari atau sel kelamin jantan ini melebur dengan sel telur atau sel kelamin betina. Nah, kepada ini. Kemudian setelah terjadi pembuahan ya, maka selanjutnya pembuahan menghasilkan zigot. Nah, seperti ini gambarnya yang ada pada sel telur ini adalah merupakan pembuahan menghasilkan zigot. Selanjutnya zigot tumbuh menjadi embrio atau tunas tumbuhan di dalam biji. Nah, jadi zigot ini akan terus berkembang ya menjadi embrio dan nanti akan tumbuh tunas tumbuhan di dalam biji ini. Kemudian setelah pertumbuhan ya mengalami proses pertumbuhan, maka biji berada di dalam buah ya. Biji berada di dalam buah. Nah, ini akan terbungkus nantinya oleh kulit ya atau oleh buah. Misalkan contoh dalam buah. Kemudian kita perhatikan kembali akan tumbuh tunas ya, tumbuh tunas embrio ini bertumbuh, kemudian tumbuh lagi menjadi besar dan sampailah menjadi satu tumbuhan baru ya. Nah, tumbuhan baru akan tumbuh menjadi tumbuhan dewasa. Tumbuhan dewasa berbunga dan menghasilkan biji kembali. Nah, seperti itulah mengenai daur hidup ya pada tumbuhan. Kemudian selanjutnya di sini akan dijelaskan mengenai macam-macam penyerbukan. Nah, kita perhatikan macam-macam penyerbukan pada bunga. Yang pertama ada yang disebut dengan penyerbukan sendiri. Nah, penyerbukan sendiri kita perhatikan serbuk sari ya. Nah, ini serbuk sari yang ada pada benang sari ini itu akan jatuh di kepala putik. Mana kepala putiknya? Nah, ini ya kepala putik. Nah, serbuk sari ini akan jatuh di kepala putik pada bunga yang sama, yaitu pada satu bunga ini ya. Nah, ini adalah penyerbukan sendiri dalam satu bunga. Nah, maka disebut dengan penyerbukan sendiri. Jadi serbuk sari ya yang ada pada bunga tersebut jatuh kepada putik yang ada pada bunga itu sendiri. Selanjutnya yang kedua ada yang disebut dengan penyerbukan tetangga. Kalau tetangga berarti dalam
dalam satu tumbuhan itu ada, misalkan contohnya ada 2 bunga ya. Dalam satu tumbuhan ada 2 bunga. Bunga yang satu dengan bunga yang lainnya. Nah, ini proses penyerbukan tetangga itu serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang masih satu tumbuhan. Ini satu tumbuhan. Misalkan contohnya kepala putiknya ada di bunga kedua, kemudian serbuk sarinya itu dari bunga satu ya. Jadi serbuk sari yang ada pada bunga satu itu jatuh ya, jatuhnya itu di bunga yang kedua ya, di kepala putik yang kedua. Nah, seperti ini ya proses penyerbukan tetangga. Kemudian selanjutnya ada penyerbukan silang. Kalau penyerbukan silang itu serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga lain yang sejenis tetapi berbeda tumbuhan. Contohnya ini tumbuhan satu, ini tumbuhan dua. Nah, serbuk sari yang ada pada tumbuhan satu itu jatuh terbawa angin atau apa ya, jatuh sehingga jatuhnya itu di kepala putik pada bunga di tumbuhan yang berbeda ya. Ini tumbuhan satu, ini tumbuhan kedua. Jadi serbuk sari yang ada di tumbuhan satu jatuh di kepala putik tumbuhan yang kedua. Ini namanya penyerbukan silang. Selanjutnya ada yang disebut dengan penyerbukan bastar. Kalau penyerbukan bastar, serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang berasal dari tumbuhan yang berbeda ya. Misalnya ini bunga yang satu ini bentuknya seperti ini, kemudian bunga yang kedua bentuknya seperti ini ya. Nah, ini mengenai daun mahkotanya itu bentuknya berbeda. Misalkan dari warnanya juga berbeda, ini warna merah, ini warna putih misalkan. Nah, benang sari yang ada di bunga tumbuhan yang satu ini jatuh di kepala putik pada bunga di tumbuhan lain ya, dan jenis tumbuhannya berbeda. Nah, ini adalah penyerbukan bastar. Oke. Nah, inilah mengenai macam-macam penyerbukan. Mudah-mudahan bisa dipahami mengenai proses perkembangbiakan pada tumbuhan secara generatif tadi, kemudian macam-macam penyerbukan. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dulu mengenai pembahasan dalam materi IPA ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.